Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jamaah majelis taklim Musalla Al-Ayyubi yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan membaca bab tentang puasa ya. Tapi mohon maaf ya, saya ambil dari kitab yang lain karena kalau kitab itu agak terlalu ringkas ya. Saya ambil dari kitab yang lain. Jadi dengerin aja dah, dengerin. Nguping aja. Jiping. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Kitabus Shiyam. Kitab atau bab yang akan membahas tentang puasa. Ya, karena kita dikit lagi mau puasa ya. Wa syaraitu wujubus shaum salasatu asya'. Ya. Jadi syarat yang mewajibkan seseorang itu harus berpuasa atau wajib berpuasa itu ada berapa ya? 3. Ya, apa saja? Yang pertama al-Islam. Ya, dia harus beragama Islam. Ya, artinya puasa yang memang kita lakukan selaku agama Islam. Karena ya, tiap agama dia ada puasanya. Bukan hanya Islam, orang Kristen ada puasanya. Orang Yahudi dipuasa, ya, orang Konghucu, orang Hindu, orang Buddha dipuasa enggak? Ada puasanya, ya, cuma caranya beda sama kita. Ya, mungkin samanya kali dia enggak makan minum aja kali. Yang lainnya pasti beda, ya. Nah, kalau mereka itu ya puasanya lain sama kita, tapi kalau kita umat Islam ya, itu syarat wajib seseorang ya harus melaksanakan puasa yang wajib, yaitu puasa apa itu? Puasa Ramadan. Sama harus beragama Islam. Yang kedua al-bulugh. Ya, dia itu sudah apa? Berusia balik. Ya. Nah, kalau anak-anak ya, dia belum balik puasa, sah enggak puasanya? Sah. Ya, tapi dia belum diwajibin. Ya, belum kena kewajiban untuk dia puasa Ramadan. Ya, kalau dia mau puasa boleh. Ya, atau dalam rangka kita mendidik puasa dari subuh sampai zuhur. Ya, atau habis zuhur puasa lagi. Ya, mesti makan tuh. Ya, atau setengah-setengah lah dari subuh sampai jam 9 dia lapar kasih. Ya, terpuasa lagi sampai zuhur dimakan lapar, puasa lagi nanti habis zuhur kasih. Ya, habis asar dilapar lagi kasih makan terus enggak apa-apa. Ya. Nah, kalau memang kita ingin melatih dia
puasa. Tapi kalau dia terus berpuasa dari fajar sampai maghrib, sah puasanya. Ya, tuh. Nah, itu ya yang wajib adalah buat orang-orang yang sudah apa? Sudah balik. Ya, tuh. Kemudian yang ketiga wal aqlu, ya. Yang wajib puasa itu orang yang berakal, ya, bukan orang gila. Ya, orang gila enggak kena kewajiban. Ya, orang gila disuruh puasa. Ya, ntar siang-siang orang pada justru nggak makan nggak minum disengaja-ngaja makan. Ya, di siang hari. Ya orang gila kan dia nggak tahu. Ya, nah kalau orang gila disuruh puasa berarti yang nyuruh lebih gila. Nah, orang gila suruh puasa, yang nyuruh lebih gila berarti. Ya, orang gila puasa gak lu katanya. Kalau nggak puasa gua tendang ntar lu. Ya, itu yang nyuruhnya bahkan lebih apa ya? Lebih gila, lebih PA lagi ya daripada itu orang. Ya, jangan. Nah, sekarang keterangan puasa. Ya, apa sih puasa itu? As-shaum fil lughah, puasa menurut bahasa al-imsaku 'ala syai'. Ya, yang namanya puasa itu menurut bahasa artinya menahan dari segala sesuatu. Ya, dari sesuatu tuh. Ya, jadi ini kan menurut bahasa puasa adalah menahan dari segala sesuatu. Jadi bukan nahan makan, bukan nahan minum doang. Ya, kita nahan kentut puasa enggak? Puasa. Kalau dilihat menurut secara bahasa, karena menahan, ya nahan perut mules, ya dari pasar Arya tahan pengen BAB itu berarti kita lagi apa? Ya? Lagi puasa, ya karena secara bahasa puasa itu artinya menahan, ya. Tapi syar'an menurut syariat, ya yang namanya puasa adalah imsaku maksusin, ya menahan secara khusus min syahsin maksus yang dilakukan juga oleh orang yang khusus. Ya, tadi kan orang gila enggak wajib puasa. Ya, tadi orang kafir juga enggak wajib. Ya, yang khususnya maksudnya siapa itu? Yaitu orang Islam dan yang sudah balik tuh, ya. Tuh. Min waktu mahsusin, ya. Juga waktunya itu secara khusus. Ya. Puasa itu min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi. Ya, puasa itu kita kerjain sejak terbit fajar atau azan subuh sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Ya. Tapi kalau di kita kan ada perbedaan, ada tradisi namanya imsak. Ya, itu imsak sebenarnya kita baru lampu kuning. Ya, kita masih boleh makan, masih boleh minum, ya, masih boleh ngapain yang laki mungkin ngerokok, ngopi boleh. Ya, tuh karena ada jeda waktu tuh saat imsak itu berapa ya? 10 menit. Ya. Nah, itu imsak itu boleh. Ya, karena yang benar mulai kita puasa adalah sejak dikumandangkan azan subuh. Ya, kalau azan subuh belum berkumandang, maka kita masih boleh. Ya, tuh. Kenapa ada imsak? Ya, itu kan tradisi di kita, negara lain nggak ada. Ya, itu tradisinya karena biasanya kan khususnya anak-anak ini, ya, yang bangunnya kan dari bangun mau disuruh makan aja tuh lamaan bangunnya. Ya, pelan-pelan tadi garukan sono, garukan sini, ya. Habis tangan gatal, ter ke kaki digatal, ngapain? Anak kecil kan begitu. Ya, ya sama kan anak kecil sama dia tadi kalau yang kita di sini tuh apa digaruk gitu. Nah, entar mungkin tidur lagi tuh. Nah, ada waktu seperti itu makanya di kita dibikin imsak dah. Ya, tuh. Nah, itu bukan berarti kita sudah harus mulai puasa, tapi masih boleh. Tuh, ya. Fala yajibul 'alal kafir, ya. Nah, orang kafir enggak wajib. Ya, orang kafir enggak wajib. Kenapa? Orang kafir enggak wajib li'annahu la yasihu minhu. Karena kalau dia puasa enggak sah. Kalau pengen puasa cara orang Islam, ya. Kalau cara dia masih silakan. Ya kan? Tapi kalau dia ingin mengikuti puasa yang kita laksanakan, orang kafir puasa Ramadan diniat, nawaitu shauma ghadin gitu. Ya. Sah enggak puasanya? Enggak sah. Cuma ngapain ya itu. Baik. Izlaisa huwa min ahlil ibadah. Ya, karena orang kafir itu ya bukan termasuk orang yang disuruh mengerjakan suatu ibadah. Ya, karena kita harus paham apa sih ibadah itu? Ibadah artinya suatu pekerjaan yang kita niatkan karena siapa?
karena Allah. Ya, sementara orang-orang kafir itu kan dia nggak percaya kepada siapa? Pada Allah. Ya, kita ibadah itu semata-mata karena apa? Karena Allah. Ya, kita makan, kita minum, ya tuh, kita makan, kita minum, memang sunnah, bukan sunnah. Ya, tapi adalah apa? Mubah. Ya, tapi kita ingin perbuatan yang mubah itu kita akan ya masukkan ke dalam nilai ibadah. Gimana ya? Ya kita baca doa mau makan, kita baca doa habis makan, kita baca doa mau minum, kita baca doa habis minum, tidur begitu juga. Ya, karena apa? Karena yang namanya ibadah itu sesuatu perbuatan yang dikerjakan karena Allah. Ya, tuh. Kalau bukan karena Allah bukan ternilai ibadah. Tuh, ya. Baik. Wa faraidus shaum khamsatu asya. Ya, kemudian yang menjadi rukun ya, puasa itu ada 5. Ya, yang pertama an-niyah. Apa itu? Niat. Ya, niat ya, wal imsaku anil akli wasyurbi wal jima, ya. Tuh, mencegah dari apa? Makan, minum dan juga apa? Jima. Ya. Jadi orang kalau sudah dia berpuasa ya, azan subuh, suami istri meskipun dia laki bini nggak boleh ngapain? Lakuin hubungan intim. Ya, kalau sebelum subuh nggak apa-apa. Malam boleh nggak? Boleh. Tapi kalau siang-siang nggak boleh. Kenapa? Karena nanti akan terkena yang namanya kafarat atau kifarat itu. Ya, tuh. Baik. La yasihhu shaum illa bin niyah. Ya, puasa tidak sah kecuali dengan niat. Ya, karena puasa wajib itu harus pakai niat dan niatnya itu kalau menurut mazhab Imam Syafi'i harus nginep. Ya, nggak boleh orang niat puasa Ramadan niatnya habis zuhur. Ya, habis subuh aja nggak boleh apalagi zuhur. Ya, sengaja-ngaja itu nggak boleh kecuali kalau dia lupa. Nah, itu lain lagi. Itu masih boleh tuh ya. Wa mahalluha al-qalb. Ya, jadi niat itu tempatnya ada di mana ya? Di hati. Ya, tuh. Nah, kalau mulut ngapain? Yang namanya mulut itu sekedar apa tuh? An-nutq. Apa itu an-nutq? Ya, ngeluarin suara, ngomong. Kita nggak ngomong, tapi hati niat sah nggak? Sah. Mulut ngomong, hati nggak niat sah nggak? Nggak sah. Kenapa? Karena makanun niyah, tempat niat itu ada di mana? Fil qalbi. Di mana itu? Di dalam hati. Jadi nggak boleh di luar hati kita atau dengan ucapan saja itu tidak sah. Ya, tuh. Wa tajibun niyah likulli lailatin. Ya, bahkan baca niat itu wajib hukumnya setiap malam. Ya, makanya kita habis tarawih kita baca apa itu? Habis salat witir. Ya, niat tuh, ya, terbareng-bareng lah tuh. Apa itu niatnya? Nawaitu sauma ghadin, jangan dibaca ghadin kepanjangan. Ya, nawaitu sauma ghadin an adai fardi ramadhana atau syahri ramadhana. Ya, hadhihi sanati lillahi ta'ala, kan gitu. Ya, aku niat puasa Ramadan ya yang wajib pada tahun ini karena Allah. Tuh, itu niat yang benar tuh, ya, tuh. Nah, niat kalau kita baca itu ya, tuh harus apa? Harus setiap malam, ya. Nah, falau nawasau syahri kulli, ya, seandainya ada orang baca niat puasa Ramadan tapi buat sebulan, sah enggak? Enggak sah. Ya, sah untuk satu malam itu aja. Ya, nah dia niat 1 bulan itu untuk jage-jage. Ya, bukan kalau untuk diperbolehkan dia niat untuk sebulan. Kenapa? Karena niat itu dibacanya setiap malam. Kalau dia lupa, nah itu nggak apa-apa dah tuh. Ya, itu sebagai ihtiyati untuk jaga-jaga. Aku niat puasa Ramadan tahun ini karena Allah buat sebulan. Ya. Ya, sah cuma untuk 1 malam itu aja, hari itu aja. Nggak boleh untuk seluruh bulan hari-hari Ramadan nggak boleh. Ya, tuh. Wa yajibu ta'yinun niyah fi saumil fardi. Nah,
Ya, jadi kalau puasa yang sifatnya wajib itu harus ditentuin puasa apa ya? Ya, kan puasa wajib ada macam-macamnya tuh. Puasa wajib seperti puasa Ramadan, puasa apa lagi tuh? Puasa nazar, ya, ada lagi puasa qadha. Itu kan wajib kan? Wajib. Makanya harus ditentuin kayak tadi itu nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan tuh. Ya, puasa Ramadan. Ada lagi nanti an adai saumi nazar. Tuh, an adai qadha min Ramadan. Itu kan adalah apa? Wajib. Ya, kalau sunnah nggak mesti. Ya, kita puasa hari sunnah hari Senin Kemis atau ayyamul bid ya atau puasa Muharram ya atau puasa ini di Rajab Sya'ban itu kita enggak ta'yin atau kita enggak tentuin nama puasanya enggak apa-apa. Ya, yang wajib itu adalah kalau kita puasanya adalah puasa wajib itu harus diapain? Ditentukan jenis puasa wajib apa yang kita kerjain ya. Kalau enggak ditentuin ta'yin itu enggak boleh ya. Wa kaza yajibu an yanwi lailan tuh. Bahkan niatnya itu wajib dibaca kapan? Waktu malam. Ya. Tuh, waktu malam ya. Tuh. Wala yadurrun naum wal aqlu wal jima' ba'da niyah. Ya. Nah, orang yang sudah membaca niat di waktu malam, ya, kalau dia mau makan, dia mau tidur, dia mau minum, dia mau berjima sama lakinya, boleh enggak? Batalin niat enggak? Enggak batalin niat. Enggak. Ya. Jadi niat itu jima itu tidak membatalkan niat. Ya, tapi harus mandi. Ya, subuhnya mandi. Kenapa? Karena kita mau sholat subuh. Ya, niat Ramadan puasanya kita enggak batal, tapi kita harus mandi. Siapa yang mandi? Dua-duanya, bukan lakinya doang, laki bini mandi. Ya, ya. Ya, bikin masalah itu dua-duanya harus mandi tuh. Jadi niat itu makan, minum, berjima tidak membatalkan apa ya? Niat. Ya, tetap itu niatnya masih bisa dipakai atau berlaku. Tuh. Walau nawa ma'atulu'il fajri. Nah, seandainya dia membaca niat ya dibarengi dengan azan fajar atau azan subuh, la tasihhu lahu. Enggak sah niatnya. Ya, padahal baru azan subuh. Ini enggak sah. Kalau dia sengaja-ngaja. Ya, tapi kalau dia kelupaan dikasih tahu, kayak anak kecil udah baca dulu niat belum tong? Belumnya. Oh iya baca Bismillahirrahmanirrahim nawaitu ikutin. Itu enggak apa-apa. Ya, namanya juga anak kecil. Tapi kalau yang udah tua, ya yang udah pada balik jangan kayak diingetin. Ya, karena namanya puasa itu kan jelas puasa Ramadan. Itu adalah puasa yang wajib. Semua orang harus puasa ya, itu enggak ada pengecualian kecuali dia sakit, kecuali dia orang tua, kecuali dia dalam bepergian. Tuh ya. Kenapa enggak sah? Ketika orang baca niat saat azan subuh, ya, li'annahu lam yabit. Karena niatnya itu tidak nginep. Ya, jadi niat itu puasa harus apa ya? Harus nginep. Niatnya malam, puasanya besok. Ya, nggak boleh kita puasa wajib niatnya sekarang, puasa sekarang juga bukan. Ya, hah? Kalau sunat nggak apa-apa. Ya, kayak Rasulullah kan ketika pulang dakwah itu, Rasul nanya kepada istrinya, ada apaan yang bisa dimakan? Nggak ada apa-apaan bang. Udah kalau gitu kita puasa aja dah, puasa nih. Iya, kita nggak sampai kayak gitu kali ya. Ada kali. Hah? Iya. Sekalipun ya nggak ada juga diada-adain. Warteg banyak sekarang. Ya dulu kan nggak ada warteg. Ya. Iya, lu beli sana di Padang lo, nggak tahu diri banget jadi bini nyari kayak gimana kayak ya, itu kan ada aja orang laki ngomong gitu. Ya. Ya, tuh. Jadi niat itu harus apa ya? Harus di malam hari, ya tuh. Falau nawa al-khuruj minan saumi ya la yubtilu ala sahih. Ya, tuh. Seandainya dia niat untuk keluar dari puasa, ya, tuh artinya dia pengen ngebatalin puasa, nggak batal puasanya, enggak tetap,
niatnya itu masih apa ya? Masih berlaku. Ya, kalau ada orang bercanda gitu, gue mau batalin niatnya mau batalin. Selama dia belum makan belum batal. Ya, karena yang membatalkan puasa itu adalah apa? Ya, masuknya sesuatu ke dalam rongga. Tuh. Nah, kalau orang ngomong doang kan nggak batalin. Kalau orang dulu mungkin pernah kita bilang anak-anak dibilang jangan nangis, puasa lu batal. Ya kan? Enggak, puasa itu nangis itu enggak ngebatalin puasa. Ya, air mata atau makan. Ya, itu. Ya, anak kecil gitu itu. Ya, jangan nangis puasanya batal. Bukan puasanya batal, maksudnya lagi pada puasa, orang lagi pada puasa lu jangan nangis berisik. Iya, bilang gitu. Ya, tuh. Wa'lam annahu la budda lisa'im minal imsak al muftirat. Ya, ketahuilah bahwasanya seseorang yang melaksanakan puasa dia harus menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Minha, apa itu? Al aklu wasyurbu wa in qalla indal amdi. Ya, makan ataupun dia minum ya sedikit tapi sengaja batal. Ya. Hah? Lupa lain lagi. Ya. Tuh. Ya, ada orang katanya. Ini kebanyakan nih mohon maaf nih, mak-mak suka nyobain masakan. Ya, kalau nyobain tuh kan sengaja tuh. Kalau ada terasa yang masuk ke sini tuh batal puasanya. Ya, nggak mungkin, tidak ada. Jangankan itu bu, ibu-ibu nanti akan ada penjelasan ini. Ibu-ibu kalau lagi puasa suka masang kancing, ya, kancing kan pakai jarum tuh. Mau masukin jarum diapain dulu tuh benang? Batal itu. Nggak boleh kalau ada rasa yang masuk itu. Ada penjelasannya sebentar, saya jelasin. Ya, hati-hati. Apalagi nyobain, tapi habis itu kan gue lepein katanya. Ibu nyobain lah. Diapain? Nggak sekalian. Ya. Itu jorok-jorok banget. Ya. Tuh, ntar ada penjelasan di sini ya. Jadi orang makan, orang minum meskipun sedikit tapi kalau dia sengaja batal puasanya. Ya. Tuh, sengaja dalam arti kita aja tuh nyobain dan apa gitu. Orang kalau udah jago masak nggak boleh cobain. Ya kan? Udah tahu. Ya kan? Tuh. Apalagi nyobain ini nanti kenapa pas buka baru sekalian batalin gitu. Nah, iya kan? Ya, nah orang juga tahu masakan kurang garam lagi puasa ya, wajar lah kan begitu. Ya. Kasihan yang lagi puasa ya lagi bilang gitu. Ya kan? Iya. Mendingan kurang garam apa kelebihan garam? Mendingan kurang garam ya. Tambahin air. Ya. Dan air itu. Ya nggak ada enak lah dulu mendingan pas gitu ya. Ya. Tuh. Wa kaza ma fi ma'nal aqli tuh. Demikian pula yang membatalkan puasa itu yang mengandung arti sesuatu yang dimakan. Ya, tuh apa aja pokoknya tuh. Ya, dia mau makan daunan kayak, dia mau makan sembako kayak itu orang laki, ngisep-ngisep nggak boleh. Makanya ngerokok batalin puasa. Ya kan? Tuh, ada orang bilang kan ngerokok nggak ada yang dimakan. Ya kan? Habis diisep dikeluarin lagi. Ya, nah tetap ada yang dirasain di sini. Ya, di tenggorokannya. Ya, yang membatalkan itu adalah jaub. Ya, masuknya ke dalam jaub. Apa itu jaub? Rongga. Rongga mulut, rongga hidung, rongga kuping, maaf, rongga kemaluan. Itu sama. Ya, kalau mata rongga bukan? Bukan. Enggak ada rongga mata. Ya, tuh. Kalau kita pakai tutu itu enggak masalah. Ya, tapi kalau kita ya masukin air ke dalam hidung kita atau ke kuping kita itu batal.
Ya, hati-hati. Mupil enggak. Ya, tuh. Baik, ya. Wadhabit annahu yubtiru bi kulli ainin wasalat minaz zahir ilal batin tuh, ya. Nah, yang menjadi ukurannya adalah ya, menjadikan puasanya itu batal, apa itu? Bi kulli ainin wasalat minaz zahir ilal batin. Sesuatu yang masuk ke dalam rongga. Ya. Tuh, ibu-ibu kalau nyobain masakan, ketahuan terasa sama enggak rasanya dari mana sih? Lidah kan? Ya. Lidah pasti akan ngerasain ini minta dirasain enggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ibu merasakan enak makanan di mana coba? Di tenggorokan. Hah? Lidah belum. Hah? Ada yang dirasain. Nah tadi ngisep benang aja nggak boleh, apalagi nyobain makanan. Iya. Ya. Tuh. Ludah nanti itu. Kita nelen ludah yang boleh seperti apa nanti ada penjelasannya, bukan semua ludah boleh ditelan. Ya. Ludah yang boleh ditelan itu ketika ludah belum bercampur dengan yang lain-lain. Kalau udah bercampur ame darah, udah bercampur maaf ya, mejigong, kita telan batal. Iya. Enggak gosok gigi. Ya, habis sahur enggak gosok gigi. Ya. Mentang-mentang gurunya bilang nelen ludah enggak batal. Kumpulnya. Iya. Ya, entar ada penjelasannya gamblangin nanti sini. Ya, tuh. Baik. Jadi yang menyebabkan itu batal karena apa? Karena sesuatu itu masuk ke dalam rongga. Ya, tuh. Baik. Fi manfazin maftuhin ya an qasdin ma'a zikri as-saum. Tuh, pada suatu lubang yang terbuka dengan cara sengaja padahal dia ingat saat itu dia lagi puasa, enggak boleh. Ya, tuh. Suntik boleh enggak? Boleh tempat-tempat yang lain. Ya, kalau ya suntik di hidung, suntik di perut, ya suntik di kemaluan nggak boleh. Ya, kalau di sini tangan atau di paha atau di pantat masih boleh. Kan tempat-tempat yang maftuh, yang terbuka itu nggak boleh. Ya, makanya orang impus itu kalau dari hidung batalin. Ya, tuh. Baik. Nih, wa syartul batin ya an yakuna jaupan. Nah, yang dijadikan syarat itu ya, makanya dia jadi batal puasa itu jauh apa itu? Rongga. Ya, jadi kalau bukan rongga enggak apa-apa. Jadi kan ada rongga mulut, rongga hidung, ya, rongga telinga, ya, rongga mata enggak ada. Ya, kalau dari mata enggak masalah. Kelopak mata ada lain itu. Ya, tuh. Wa hadza huwa sahih. Nah, ini menurut pendapat yang sahih. Hatta nih sampai lau qatara fi uzunihi syai'an. Ya, seandainya dia meneteskan sesuatu di lubang telinganya. Nah, ya, syai'an au adkhala mailan au qistan fiha aqtar. Atau dia meneteskan masukkan apa kayak pokoknya ke dalam telinganya itu, ya, au hasan fi zikrihi, ya, tuh. Dia itu apa? Tahu kalau saat itu dia lagi puasa. Baik kutnan ataupun itu seperti apa namanya itu? Cotton bud. Ya, abtor. Batal. Ya. Makanya jangan ngorek-ngorek kuping dulu, nggak boleh sembarangan. Ya, gatalnya ya. Ya. Ya kalau ada itu gatal kan nggak mesti harus ngorek-ngorek kan enak banget itu. Ya, tuh. Ini dijelaskan ya, itu akan menyebabkan apa? Batal. Meskipun tuh kutnan ya, tuh. Meskipun hanya sekedar apa itu? Kutan itu ya bahan ya. Kenapa?
Ya nggak boleh, jangan. Sama. Jangan, nggak boleh. Ya, tuh. Kalau dulu yang udah biarin lah, sekarang jangan, udah tahu nih. Ya, dulu kan belum tahu, dimaafin sama Allah. Ya, jangan. Ya, tuh. Bi khilafil iktihal, berbeda dengan apa ya? Celak. Ya, begini namanya. Empat mata. Ya. Ya karena itu kan nggak membatalin. Kenapa? Karena nggak ada yang masuk. Karena mata itu bukan rongga tadi. Ya, dipakai sifat mata tadi itu, alisnya kan. Nah, itu nggak apa-apa. Ya. Bibiran kalau dirasain jadi batal. Ya kan, pasti ngerasain orang gitu, mungkin nggak ngerasain. Mungkin bibiran pasti ya, dia pasti terasa lah. Ya, nggak ada ibu-ibu habis pakai bibiran nggak dirapat pasti dia gitu-gituin kan itu. Nggak mungkin pasti diadu-adu bibir dua-duanya tuh biar nggak boleh. Ya, jangan dulu dah, jangan. Ya, tuh. Ya, tuh. Nah, kenapa ya melalui alis atau mata itu tidak membatalkan? Ya, di sini jelaskan wa in wajada ta'mul kuhli, ya, sekalipun tuh ada terasa ya alis yang kita sifat mata yang kita pakai itu ada rasanya. Ya, itu enggak membatalkan apa? Enggak membatalkan puasa. Kenapa? Li annal ain laisat bijaufin. Karena yang namanya kedua mata itu bukan kategori termasuk anggota atau rongga. Kenapa? Boleh. Boleh nggak apa-apa. Ya, yang nggak boleh hidung, mulut. Ya, tuh. Semata nggak apa-apa. Ya. Ini kan ada penjelasan itu. Ya. Wala manfazlaha ilal jaub, dan tidak ada lubang mata itu mata itu yang menghubungkan sampai ke lubang apa ya? Rongga kita, enggak ada. Beda. Kalau hidung iya, kuping iya. Coba ibu kalau pakai apa tetes hidung atau kuping pasti ada rasa kan? Karena masukkan ke sini kan? Itu makanya. Ya, kalau mata belum. Bukan belum, emang enggak. Dia misah jalurnya itu. Ya, jalurnya beda itu. Ya, ya kalau mata masuk ke rongga ini aneh. Ya, rongga yang tenggorokan atau mulut itu. Oh, orang nangis masuk situ semua nangis tuh, air matanya. Berhenti. Oh, ya. Nah, ini nggak bisa habis itu. Wa kaza law gharaza sikinan filah misaq. Demikian pula seandainya ya kamu menusukkan ya alat ya benda kemana filah misaq, ke apa itu, ke daging yang berada di bagian paha ya tuh lah misaq itu la yubtir, itu enggak membatalin puasa karena ini bukan rongga. Nah nanti kalau ada orang nusukin ke dalam ini perut baru batal puasanya ya. Nih di sini jelasin lagi. Bi khilafi ma law ta'ana fi batnihi. Tuh. Berbeda kalau dia menusukkan benda tajam tadi kemana? Fi batnihi. Ke perutnya. Fa innahu jawfun wabtila'ur riq. Ya. Tuh, maka itu akan batalkan. Kenapa? Karena itu akan masuk ke dalam. Tuh. Impus apa? Impus. Kalau dari sini enggak batal. Cuma kalau dari ke hidung itu batal. Ya. Tuh. Baik. Falau ikhtalata bi ghairihi sawa'un kana tahiran. Ya, tuh. Nah, nih. Ya, falau ikhtalata, seandainya bercampur dengan yang lain. Nih, sawa'un kana tahiran. Baik itu bendanya suci, ya, kaman fatala khaiton. Nah, nih, seperti orang yang ngejilatin benang.
Ya, fatala khaitan masbugon, ya tuh, au najasan atau benda yang najis, kamandumiyat apa tuh, kamandumiyat apa tuh, lasluhu, seperti apa tuh, ludah yang sudah bercampur dengan darah. Ya, kan ludahnya boleh kita telan, tapi kalau udah bercampur darah itu nggak boleh kita telan. Itu akan menjadikan apa ya? Batal puasa. Ya, apalagi kita nelan ludah ada rasa-rasa asin. Nah, itu jelas tuh batal. Ya, ludah rasanya apa? Ludah nggak ada rasanya. Ya, kita lagi meludah, yang nah, ya, itu nggak boleh batal itu. Ya, kalau masuk ke mulut ya batal. Ya, hati-hati. Ya, tuh. Wahia lahmu asnanihi, ya, yaitu daging yang ada pada apa tuh, gusi di giginya itu. Wa taghyirur bidam, sehingga air ludah itu berubah karena bercampur dengan apa? Dengan darah. Tuh, ya, tuh. Fa innahu yuktir, maka itu akan membatalkan puasa bila khilaf, tanpa ada perbedaan di kalangan ulama. Ya, jadi ludah yang udah kecampur ame darah dari gusi aja nggak boleh kita telan, apalagi dicampur ame duren, ya, atau ame garam, itu udah nggak boleh, ya. Lo kan darah air gusi ada di dalam darah, kita nggak sengaja, ya makanya, ya jangan mentelan aja, ya, tuh itu akan apa ya, merusak dan juga membatalkan puasa. Nah, falau zahabad dam, ya seandainya ya darahnya itu sudah hilang, wa biyadriq, kemudian ludahnya itu sudah berubah menjadi putih. Kan air ludah, Bu, kalau udah bercampur darah itu bukan bening lagi itu ludah. Jadi putih kayak apaan? Kayak busa. Maaf ya, kayak ingus. Ya, itu udah berubah tuh, ya, reak, ya, dahak gitu. Ya, tuh. Fasahih annahu yubtiru aidan. Ini juga membatalkan puasa kalau kita telan. Hati-hati, Bu, ini fikih detail banget. Ya, jadi jangan semua kita anggap mentang-mentang masih di mulut boleh kita telan. Ya, kita harus bedain. Kalau nyata-nyata kita rasain ada rasa apa kayak, ya, pokoknya intinya yang namanya ludah murni itu nggak ada rasanya. Ya, kalau darah itu ada rasanya. Ya, tapi ludah itu bening itu ada rasanya. Ya, tuh. Nah, kita harus teliti. Ya, kadang kala kan orang nih ada yang punya rongga mulut nggak sehat. Ya, nggak boleh kena makan dikit berdarah. Nah, ini yang hati-hati nih. Ya, kena apa tuh? Kena air liur berdarah. Ya, dia mulutnya nyebak dikit berdarah. Itu kan udah bercampur dengan apa itu? Ludah kita. Ya, nah itu nggak boleh kita apain? Nggak boleh kita telan kalau kita lagi puasa. Ya, nggak puasa juga jangan jorok. Enggak, kan orang selama ini nganggap pokoknya selama itu cairan masih ada di dalam mulut boleh kita telan. Berasa, ya, beda rasanya. Makanya saya bilang tadi kalau air ludah itu kagak ada rasanya. Ya, kalau udah bercampur dengan sesuatu, apapun namanya itu, teman-temannya yang ada di mulut, nah itu jadi apa ya? Jadi bukan ludah lagi. Ya, karena dia bercampur. Kalau kita telan jadi batal tuh puasa kita, ya. Wala yutahhirhu illa alma payat mad, ya. Tidak bisa disucikan kecuali atau tidak bisa dibersihkan kecuali dengan air yang kita masukkan di mulut dengan cara apa? Madmadah. Apa itu? Kumur-kumur. Ya. Jadi kalau kita nyata-nyata, kita rada rasa tuh di mulut kita, tuh ludah yang udah bercampur dengan abu kita buang, habis itu kita ngapain? Kumur-kumur. Ya, kalau ada sisanya tuh masih terasa. Nah, itu batal. Ya. Kumur. Ya. Gitu. Karena kan lidah nggak bisa dibohongin.
dia pasti akan ngerasain mana manis, mana asin, ya, macam-macam itu kan. Ya, karena itu yang dirasakan adalah apa? Lidah kita, ya. Walau kharaja rik ila syafatihi farudduhu bilisanihi wabtalamtuhu abtona. Seandainya ya ludah udah keluar ada di bibir kita. Ya, di bibir kita nih ludah kita nih. Ya, tuh. Farudduhu bilisanihi, kemudian ditelan lagi. Gitu. Ya. Nah, ini kata pengarang kitab ini abtor, menyebabkan puasanya jadi batal. Kalau ludah murni sudah berada di ujung lidah, ini aja apa? Bibir. Kemudian kita telan, nah itu nggak boleh. Ya, yang boleh sebelum dia sampai di dua bibir kita, belum bercampur apa-apa itu masih ludah murni, itu nggak apa-apa. Ya, tuh. Baik. Wa kaza nih, lau fatala khaitan. Ya, demikian pula seandainya seseorang mengisap benang. Ya, kama lau ballahu biriqihi, seperti orang membasahi benang dengan apanya? Air liurnya. Ya, melalui lidah kan itu, melalui mulut kan? Tuh. Summa adkhalahu famuhu, ya, kemudian dimasukkan tuh ke dalam apa itu? Mulutnya itu benang tadi itu, ya. Wa huwa bun wa hasala min rikil khait ma'arikihi, yaitu maka kalau sudah terasa ada rasa di mulut tuh dengan sebab benang yang kita masuki dalam mulut, kita ngerasain ada rasa, itu puasa kita jadi apa? Batal. Berarti jangan, karena benang juga itu kan mengandung zat-zat, ya, zat pewarna, ya kan, pasti ada rasanya tuh. Nggak tahu deh tuh, entah itu pahit. Kalau ditelunjuk nggak apa-apa ya. Jadi kita ngambil airnya, air liurnya pakai telunjuk. Nah itu nggak apa-apa. Kalau orang kita kan biasa gini, ya, harus masukin jarum itu nggak boleh. Itu membatalkan puasa itu, ya. Ya, fa innahu yubtir. Nah itu akan membatalkan puasa. Bikhilafi. Nah berbeda dengan apa? Lau akhraja lisanahu. Ya, seandainya dia mengeluarkan lidahnya. Wa ala ra'sihi rikun. Di ujung lidahnya itu ada apa ya? Ludah. Ya itu. Walam yanfasil, ya, dan belum terpisah. Wabtalamuhu fa innahu la yubtir ala sahih. Kalau dia mau basahin benang pakai air ludah yang ada di lidah aja itu nggak apa-apa. Ya, tuh nggak apa-apa. Tapi kalau sampai itu kan tuh, ya itu batal puasanya. Ya, jangan kita ngegampangin hukum itu. Ya. Walau nazalat nakhomah min ra'sihi. Ya, tuh. Seandainya ya turun apa itu? Nakhomah itu apa sih tadi? Reak. Dari dalam ya mulut kita itu. Kan reak turunnya dari mana reak? Dari dalam kan? Keluar kan? Itu. Ya, tuh. Wasarat fawqal khulqum, ya, dan reak itu berada di sini, tahu-tahu di dalam tenggorokan kita. Ya, tuh. Ya, kan gua ada di sini dalam tuh. Nah, kita sambut sini dulu. Ya, ada di mana? Di dalam tenggorokan kita. Tuh. Nazar, kita lihat. In lam yaqdir ala ikhrajihi, kalau memang dia nggak mampu untuk membuang atau mengeluarkan dahak yang keluar tadi, ya, summa nazalat ila jawfil lam yaqdir. Ya, tahu-tahu itu ketelan dahak tadi itu. Nah, itu nggak batal. Kalau memang kita susah atau kesulitan untuk membuangnya. Kan ada kan dahak tuh yang nempel itu kan. Ya, telan aja datang nggak apa-apa itu. Tapi kalau memang tadi ilatnya, sebabnya susah untuk diapain? Dikeluarin. Ya, tapi kalau gampang atau mudah untuk dikeluarin, jangan kita telan. Kita apain? Kita buang. Ya, itu. Baik.
Wa in qudira ala ikhrajiha. Nah, seandainya memang dia mampu untuk mengeluarkan dahak tadi, wa tarkiha hatta nazalat bi nafsiha, ya, tapi dibiarin. Padahal dia bisa untuk membuang atau ya ngeluarin tuh dahak. Tapi dibiarin. Tahu-tahu karena dibiarin ketelen. Nah, itu batal puasanya. Batal puasanya itu. Aftara aidan, ya. Puasanya batal. Tadi kan yang boleh kalau lo emang susah ngeluarin. Kayak orang pecelok gitu kan. Enggak bisa itu. Ya, nah ini dia gampang bisa ngeluarin ya itu tuh. Ya, tapi ditahan didiemin aja dikumpulin. Tahu-tahu lagi ngomong betul. Nah, batal tuh puasanya. Ya, karena sengaja. Itu enggak boleh, ya. Baik. Litaksirihi meskipun hanya sedikit. Ya, tuh. Walau tamadmad, seandainya seseorang melaksanakan atau berkumur, wastan syak, kemudian dia ngapain tuh? Ngirup air, masukin air ke dalam hidung. Ya, fa in balagha aftara. Kalau sampai ya kumurnya itu atau masukin air ke hidungnya itu ada terasa yang sampai ke sini nih, itu batal. Ya, karena sunnah kita istinsyak itu harus terasa di sini. Ya, makanya kalau orang lagi puasa, istinsyak itu tidak dianjurin. Ya, kenapa? Karena ngeri akan apa? Ada yang masuk kelebihan. Ya, tapi biasanya kalau orang lagi puasa enak banget. Apalagi kumur. Ya. Tuh. Kan? Iya. Habis wudhu, nih buktinya ibu atau kita nelen air yang sedikit, buktinya apa itu? Kalau kita habis wudhu, nah ada yang masuk kita. Ya. Pasti kalau sendawa pasti ada yang masuk tuh, meskipun sedikit. Batal puasanya. Ya, makanya kumur ya sekedarnya aja dah untuk membersihkan rongga yang lu buang gitu langsung. Ya, jangan kalau lagi puasa kumurnya bener malah. Bener. Ya. Ikan paus. Ya. Orang kalau lagi puasa tuh mandi aja enak lama mandi. Biasanya mandi cepat, kalau lagi puasa lama, ada wudhu juga lama. Ya, segar ya. Tapi insya Allah puasa tahun ini sih adem nih puasa tahun ini. Ya. Terasa. Yang penting jangan banjir aja ya, Pak ya. Banjir itu. Ya. Wahaza idza kana zakiran lisawum. Yang membatalkan itu tadi dia masukin air ke dalam hidung atau ke dalam kumur, lagi kumur kalau memang dia ingat dia itu lagi ngapain? Lagi puasa. Tapi kalau dilupa enggak apa-apa. Tapi jangan porak-porak lupa. Ya. Porak-porak lupa. Kalau hari pertama mungkin bisa jadi lupa kali. Ya orang jarang puasa tahu-tahu puasa Ramadan. Ya, pulang kerja cariin nasi sama lakinya sama bininya. Ya. Cariin gua nasi, "Neng," katanya. "Lagi puasa, Bang." "Oh iya, gue lupa." Nah, ya kan? Bininya lupa juga lagi dicariin nasi bekas sahur. Masih ada, ya kan? Dimakan bareng. Tamu datang, "Assalamualaikum." "Terus ngapain, Bang, habis makan?" "Lu enggak puasa?" "Oh iya, lagi Ramadan ya." Itu enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa dua-duanya lupa enggak apa-apa. Enggak sengaja, ya. Waduh, enggak habis makan sama lakinya berduaan tuh, ya. Ya Mas Lia datang ke pintu. "Ayo sini makan bareng." "Makan apaan?" "Makan siang." "Lu enggak puasa?" "Oh iya lagi puasa." Nah, itu enggak apa-apa. Yang penting enggak sengaja, ya. Fa in kana nasiyan, ya, tuh. Seandainya dia lupa, ya, tuh, enggak apa-apa. Artinya puasanya enggak batal meskipun dia ketelan air ya atau airnya masuk ke dalam hidung sampai terasa di kepalanya itu, ya, itu enggak apa-apa itu, ya. Far'un, ada cabang di sini sedikit lagi, ya. Asbaha syahsun, ya. Seseorang bangun pagi, walam yanwi sauman, tapi dia enggak niat puasa. Fatamatmat, ya. Kemudian dia masuk ke dalam kamar mandi, dia kumur. Walam yubalik, ya. Fasabaqal ma ila jaufihi. Tahu-tahu air itu masuk ke dalam apa? Tenggorokannya.
Summa nawa sauman tatawuan sahha al asar. Kalau puasa sunat enggak apa-apa. Ya, tapi kalau puasa wajib enggak boleh. Sahha sauman tatawuan. Ya, padahal dia belum niat waktu itu. Ya kan? Tuh. Kalau puasa wajib enggak boleh. Kenapa? Karena orang puasa wajib niatnya itu harus apa? Harus nginep tadi itu. Enggak boleh ya, ditunda atau di belakang itu. Qala An-Nawawi, berkata Imam Nawawi, yahya mas'alatun nafisatun wa qad talabahas ya hatta wajadtaha wallahu a'lam. Alhamdulillah ya. I'lam walau akala nasiyan lisaumi lam yubtin. Nah, iya. Seandainya orang lagi puasa makan sebakul lupa, apa batal? Kali dilupa. Orang lupa. Iya namanya orang lupa biasa makannya banyak. Ini bahasa kasar sebakul, bakul yang kecil. Yang kecil, bukan bakul yang buat 20 orang loh kebangetan. Itu mah tuyul yang makan bukan orang kalau gitu. Ya, tuh. Kalau lupa. Nah, mana dalilnya di sini kata Nabi, man nasiya wa huwa shaimun. Barang siapa yang lupa sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, fa akala aw syaraba. Dia makan atau dia minum, fal yutimma saumahu, maka sempurnakanlah puasanya. Kenapa? Fa innama at'amahullahu wa saqahu. Karena di situ Allah lah yang udah ngasih dia makan, sama dia ngasih minum. Ya. Ada kejadian, jangankan makan minum, suami istri kadang lupa ada. Ya, tengah hari bolong enggak apa-ngapain dari Minggu. Libur. Ya, lakinya enggak kerja, ya. Tidur bareng siang-siang. Mabuk. Orang puasa itu ya, cobaannya beda sama orang lain enggak puasa. Ya, tuh, siang-siang. Ya kan? Tuh, sampai-sampai punya mau dua-duanya. Ayo jadi. Tapi dia lupa. Batal enggak? Enggak batal, lupa. Kali ada yang ada. Kali namanya orang lupa. Ya. Ya. Betul. Atau diingat lagi di tengah jalan. Di tengah jalan, ya, baru ingat gimana itu? Cabut, terusin ya. Terusin dosa kena kipara. Cabut buru. Iya kita lagi puasa banget. Hah? Enggak. Puasanya enggak batal gimana kena kiparat? Orang lupa gimana sih itu? Itu. Ya, yang ingat tahu-tahu lagi nyebur, bini ingat, lagi puasa, ingat orang aja. Ya. Kalau lupa, kalau sengaja itu batal. Kita lagi puasa ya nengnya iya, enggak apa-apa dah. Ya, puasa pertama maklum kok. Puasa pertama kalau udah seminggu lupa mustahil. Ya. Kalau puasa pertama bisa jadi dah. Baik. Ya, jadi kalau dia lupa tidak batal, ya. Falau kasurozalik. Ya, tuh sekalipun dia makannya atau minumnya banyak. Ya, atau dia berhubungannya lama sama laki bininya. Ya, udah ingat, udah selesai baru kita lagi puasa ya. Puasa pertama, orang nggak pernah puasa. Ya, orang nggak pernah puasa sunat. Tahu-tahu puasa Ramadan dia kaget. Ya, hari Minggu lagi kalau awal puasanya hari Minggu libur. Ya kan, lakinya kagak kerja, bini dan makanya jadi bini Bu, kalau lagi puasa jangan dandan dulu siang-siang. Dandan juga jangan, kan godain lakinya namanya. Hah? Deketan enggak apa-apa ya, emang kenapa? Yang enggak boleh jangan bercumbunya. Sama laki bini jauh-jauhan gimana sih? Ya, tuh enggak apa-apa ya. Wa in kana nasiyan ya, sekalipun dalam keadaan
lupa. Wal asa inna Nawawi annahu la yubtir ya tuh li umumil akhbar wa laisa saum kasolah. Ya, beda dengan salat. Kalau salat dia lupa, harus salat tetap waktu dia ingat. Ya kan? Tapi kalau puasa terusin dia lupa. Meskipun dia makan, meskipun dia berjima, terusin puasanya. Orang lupa. Ya, itu berbeda kata Imam Nawawi. Tuh, ya. Wal farqu anna shalah af'alan wa aqwalan. Ya, yang namanya salat itu adalah apa? Aqwal, ucapan dan perbuatan, ya. Tuh, sedangkan yang namanya saum itu apa? Ya, bi khilafis saum, dia hanya perbuatan doang. Walau akala jahilan bi tahrimil akli, ya. Seandainya dia makan, ya, lagi puasa, tapi dia nggak tahu kalau makan itu membatalkan puasa atau enggaknya. Wallahu a'lam. Nanti kita lanjutin pada pertemuan hari Selasa yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Ada mau tanya? Silakan.